Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, mabadu. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Bojonegoro yang berbahagia, utamanya kalian siswa-siswi baru, kami ucapkan selamat kepada kalian seluruhnya yang saat ini telah bergabung menjadi warga Madrasah Bojonegoro, ya. Banyak yang tidak diterima, tapi kalian diantaranya yang sudah berhasil bisa menyisihkan teman-teman kalian sehingga sekarang menjadi siswa Madrasah Bojonegoro. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenalkan, saya adalah Pak Zainul Arifin, salah satu guru di Madrasah Bojonegoro. Kebetulan Pak Zainul adalah mengajar bidang studi matematika, ya. Kalau ketemu Pak Zainul, siapa? Pak Zainul, gitu aja ya. Nah, anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah kalian sudah bisa duduk dan bisa menikmati suasana belajar di Madrasah Bojonegoro, ya. Selamat untuk kalian seluruhnya. Pada kesempatan ini Pak Zainul akan menyampaikan beberapa tip atau metode atau cara belajar yang efektif supaya kalian nanti bisa melaksanakan atau melakukan pembelajaran di Madrasah Bojonegoro dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa di Madrasah Bojonegoro ini menggunakan sistem SKS. Kalau kalian yang bisa punya kemampuan yang lebih, bisa menempuh pembelajaran ini di Madrasah Bojonegoro selama 2 tahun, ya, atau bisa juga 3 tahun, ya, tergantung pada kemampuan kalian, ya. Nanti di antara kalian pasti ada yang bisa menempuh 2 tahun, tetapi yang banyak adalah 3 tahun. Tapi itu belakang aja, nanti tidak usah dipikir dulu sementara. Baik anak-anak, supaya kalian nanti bisa belajar dengan baik, maka ada tip atau cara belajar supaya efektif dan efisien. Yang pertama, supaya belajar itu bisa efektif, kalian bisa membuat suasana belajar yang nyaman. Buatlah suasana belajar yang nyaman, baik itu tempat belajar, misalnya kelas, kemudian ruang kalian belajar, itu buatlah suasana yang nyaman. Bila perlu diberi audio supaya kalian bisa mendengarkan musik sambil belajar, bisa saja. Kadang ada orang yang bisa belajar dengan baik kalau mendengarkan musik. Monggo nanti ditata dengan baik, ya. Termasuk supaya suasana diri kalian, baik itu pikiran dan hati, harus suasananya baik. Jangan sampai dalam keadaan marah, dalam keadaan capek kalian belajar, itu kurang efektif, ya. Tapi kalau suasananya nyaman, sehat, maka kalian bisa belajar dengan baik. Itu yang pertama, ya. Jadi saya ulang lagi, buatlah suasana belajar itu senyaman mungkin, baik itu tempat maupun diri kalian. Kemudian yang kedua, belajar itu supaya mudah, Anda belajarnya harus rutin, utamanya di rumah, ya. Belajar itu yang rutin, tidak perlu waktu lama, ya. Jadi cukup waktu misalnya setengah jam, tapi rutin. Misalnya dibuat jadwal, habis maghrib setengah jam misalnya, kemudian nanti habis isya nanti setengah jam lagi. Yang penting rutin, itu kamu lakukan secara rutin, nanti hasilnya pasti lebih baik daripada belajar semalam suntuk tapi pada waktu mau ulangan saja, mau ujian saja, itu tidak akan maksimal, ya. Kemudian yang ketiga, supaya belajar itu efektif, maka bahwa misalnya kalian belajar materi, ada materi A sampai Z, itu perlu dimengerti, bukan dihafal. Kalau menghafal itu pengertiannya A sampai Z harus hafal, tapi kalau mengerti cukup beberapa poinnya saja. Misalnya cukup
M dan L. Nah, tapi sudah mencakup. Jadi tidak perlu menghafal, tapi cukup dengan pengertian saya. Jadi pengertiannya itu yang perlu kalian pahami, bukan menghafal ya. Jadi belajar itu adalah mengerti, bukan menghafal. Kemudian yang keempat, di dalam belajar, utamanya untuk materi-materi misalnya matematika, itu adalah perlu banyak latihan anak-anak. Perlu banyak latihan soal-soal. Dengan belajar, dengan banyak latihan, maka kalian akan terbiasa memecahkan permasalahan ya. Jadi kalau apapun, kalau tidak ada latihan, tanpa latihan, maka hasilnya kurang bagus, kurang baik ya. Kemudian yang kelima, usahakan, biasakan bahwa dalam belajar ini kalian bisa berkelompok ya, buat grup diskusi ya, harus ada kelompok belajar. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dalam belajar ada permasalahan. Kalau ada permasalahan bisa dipecahkan bersama ya, bisa bicarakan bersama-sama, itu nanti lebih mudah. Jadi tidak dipikir sendiri karena ada permasalahan. Di samping itu, kalau Anda belajar kelompok misalnya, itu bisa menyampaikan latihan, menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan kepada teman-teman kalian dalam kelompok belajar itu ya. Jadi usahakan belajar itu bisa berkelompok, jangan sendiri ya. Kalau sendiri kadang-kadang kalau ada permasalahan, Anda kesulitan, tidak bisa memecahkan masalah, akhirnya putus asa ya, putus asa. Alah kok sulit sekali, nanti sudah tidak bisa nanti ya. Tapi kalau ada kelompok belajarnya bisa dipercayakan bersama-sama ya. Jadi yang penting kalian nanti usahakan belajar dengan baik, dan mudah-mudahan dengan yang cara belajar yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kalian bisa melakukan. Tapi kalau kalian punya tips atau cara lain, silakan. Yang penting Anda bisa sukses ya, bisa sukses, supaya nanti kalian bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, bisa menjadi orang-orang yang berhasil ya. Mudah-mudahan kalian selama kurang lebih 3 tahun belajar di sini, Anda diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kalian kelak menjadi orang yang bahagia ya, orang-orang yang sukses, bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat bagi kalian seluruhnya yang sudah bergabung di Mansa Bojonegoro. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang sukses untuk kalian seluruhnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.